dokter spesialis yang luar biasa, masalah jantung, paru, termasuk dia juga dokter spesialis yang membidani akupuntur. Dia menyatakan kalau manusia ingin sehat, umat Islam ingin sehat, maka biasakan bangun jam 3, jam 4 atau pas sholat subuh. Karena kenapa? Organ tubuh kita, paru-paru kita, jantung kita itu berfungsi sehingga menjadi sehat. Kalau kita tidur berarti jantung kita tidak berfungsi, tidak menjadi sehat. Dengan pernapasan yang baik dan sebagainya, luar biasa sekali. Kita disuruh sholat. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah telah menegaskan dan firman-Nya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu. Oleh karenanya saat kita mencari rezeki diingatkan juga dalam kajian ekonomi Islam. Kalau kita berdagang, kalau kita berbisnis, kalau kita menjadi karyawan, kalau kita menjadi pengusaha, kita menjadi pejabat dan lain sebagainya, saat kita mencari rezeki jangan lupa diniatkan ibadah. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat kita mencari rezeki kalau niatnya ibadah luar biasa, akan dinilai oleh Allah sebagai pahala, dan kita akan mudah saat bekerja ikhlas, profesional, tidak menggerutu. Yang kita dapatkan saat kita niatkan ibadah bukan hanya gajian yang kita dapatkan, bukan hanya untung yang kita dapatkan, bukan hanya bonus yang kita dapatkan, tetapi kita dapat pahala. Beda makanya dalam kajian ekonomi muslim dengan ekonomi konvensional atau ekonomi pelaku bisnis pada umumnya. Kita kebanyakan, mohon maaf, kalau bekerja kan tidak diniatkan karena Allah. Akhirnya yang didapatkan apa? Cuma dapat gaji saja. Akhirnya kerja juga tidak maksimal, tidak ikhlas, tidak profesional, menggerutu, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Oleh karenanya ada renungan yang menarik, ada filosofi buat kita semua. Kalau kita bekerja, pekerjaan dunia, tapi karena kita niatnya adalah ikhlas, niatnya ibadah, walaupun kerjaan dunia akan dinilai oleh Allah amalan akhirat. Ilustrasi yang saya ingin sampaikan, menanam padi dengan menanam rumput itu beda. Kalau kita menanam padi, saya tanya, kira-kira rumput ikut nggak hadirin? Hah? Ikut numbuh. Padi kita tanam padahal, rumput ikut. Itulah simbol. Kalau kita bekerja mencari rezeki karena niat ikhlas, karena Allah, bukan hanya dapat pahala, tapi dunia tadi gajian, naik jabatan karena kita maksimal bekerja. Sebaliknya, kalau kita nanam rumput, kira-kira padi ikutnya. Apa sebabnya? Berarti kita kerja yang tadi pengen dapat gajian saja, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ditegaskan oleh Syekh Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Dia menyatakan berapa banyak pekerjaan dunia bisa berupa pekerjaan akhirat. Apa sebabnya?
Karena dia ketika mengerjakan amalan dunia termasuk mencari rezeki karena bihusnin niyah, karena baik niatnya karena Allah. Kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malid dunya yatasawwaru bi suratin a'malil akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak pekerjaan yang berupa pekerjaan dunia, membantu tetanggaan dunia, tapi diniatkan ikhlas menjadi nilai pahala. Mencari rezeki buat kebutuhan keluarga, ini kan dunia. Itu berbeda. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratin a'malil akhirah yatasawwaru bi suratin a'malid dunya bisu'in niyah, yang artinya berapa banyak orang yang bekerja untuk pekerjaan akhirat, umpamanya pergi haji, baca Quran, qiyamul lail, sholat duha dan lain sebagainya, tapi niatnya bukan karena Allah, pamrih, riya, pengen dilihat sama mertuanya biar sebilang ahli ibadah. Pengen dilihat sama tetangganya, hajinya udah 3 kali apa 2 kali kayak Haji Mahmudin. Haji Muhyiddin apa Mahmudin? Haji Muhyiddin. Pengen pamer, dulu ada yang pergi haji lebih dari 3 kali. Haja Halimah katretan, semprot-semprot dulu gitu ya. Tuh ibu-ibu tuh saya nonton sinetron. Kalau sekarang malah cenderung nonton sinetronnya apa? Cerita istri apa tuh? Apa namanya itu? Sinetronnya ditonton. Kadang-kadang kalau bapak-bapaknya sukanya Mahabharata. Kemarin nonton apa? Sekalian imsak, mendekat imsak nonton bola Brazil lawan Jerman 7-1. Lah tuan rumah kalah. Nonton lagi final Jerman lawan Argentina. Wah, dikirain tos-tosan. 1-0. Kita bisa tadi mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa taala. Coba kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, akan kerja kita maksimal profesional. Karena mencari rezeki jangan lupa, bukan hanya kita bersungguh-sungguh tadi ada usaha, bukan hanya kita qiyamul lail bangun malam, bukan hanya kita tadi diingatkan mencari rezeki yang berkah, yang halal, jangan lupa itu. Karena dengan kita mencari rezeki yang halal, insya Allah walaupun rezeki kita sedikit tapi terasa nikmat. Kita punya uang di dompet kita 100.000, kalau itu rezeki berkah luar biasa dinikmati. Kita bersyukur, alhamdulillah hari ini cuma makan buka sama nasi putih, bersyukur. Ditambah dah garam sama sayur asem, nikmat rasanya bersyukur. Ditambah sama dendeng 8, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari rezeki yang berkah, ingat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang harta kita, rezeki kita dari mana. Yuk, mumpung bulan Ramadan kita evaluasi kalau ada masih di rumah kita harta orang lain, barang orang lain, mumpung kita belum dicabut oleh Allah usia kita, belum meninggal, kita perbaiki. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rezekinya berkah walaupun hartanya sedikit, nikmat rasanya. Kita bisa lihat nonton di televisi, tukang beca anaknya sarjana berprestasi, nilainya terbaik. Apa sebabnya? Karena hartanya berkah. Saya waktu meneliti ada program dari World Bank, Bank Dunia, saya ke Surabaya dijemput sama driver, supir salah satu bank syariah di Surabaya. Ketika dalam perjalanan saya bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, dia curhat.
Saya ini Pak, alhamdulillah, walaupun supir gajinya di bawah UMP, di bawah UMR, UMK, upah minimum provinsi, kabupaten, kota, madya, tapi alhamdulillah, walaupun saya supir, anak saya dokter loh Pak. Anak saya insinyur, bahkan dia kuliah lagi sampai S2. Luar biasa sekali Pak. Mohon maaf, gaji Bapak berapa? 1,5 juta. Buat makan untuk sekarang kan susah Pak. Tapi saya tanya, kok bisa? Karena saya ketika mencari rezeki, saya niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat mencari rezeki, kalau bukan harta saya tidak akan makan. Bahkan saya dulu sempat ketemu uang berapa puluh juta, saya nggak ambil, saya kasih karena bukan hak saya. Sehingga Allah berikan keberkahan, anak saya dapat beasiswa. Bahkan ada juga ketika saya ngajar di kampus yang ada di Parung, salah satu kampus swasta ekonomi Islam, ada itu office boy sudah kakek-kakek, dia cerita dia. Walaupun dia office boy, anaknya S3 di Malaysia. Masya Allah. Saya tanya apa sebabnya? Ya saya punya uang nggak sayang saya. Ada tetangga saudara saya nggak punya gajian, saya suruh tinggal di rumahnya. Dia punya anak nggak sekolah, saya bayarin. Padahal logikanya nggak mungkin saya bisa biayai anak saya, keponakan saya itu, tapi Allah berikan keberkahan. Jalurnya apa? Anaknya bisa kuliah S3 di Malaysia. Semoga harta kita berkah. Beda dengan harta yang tidak berkah. Walaupun rumahnya bertingkat, mobilnya mewah, hartanya berlipat, istrinya sampai jumlah 4, tapi sayang rumah tangganya kiamat. Ini namanya hartanya tidak berkah. Anak-anaknya, na'udzubillah, bukan lagi dia muslim. Na'udzubillah, penyalahgunaan narkoba, narkotika, inek, kutau, kopi miring, kopi mencelek, minum, pirisek dan lain sebagainya, enggak taat sama orang tuanya, enggak patuh sama orang tuanya. Apa sebabnya? Yang perlu kita renungkan, boleh jadi rezeki yang kita dapatkan tidak berkah, atau ada hak orang lain, harta orang lain yang kita dapatkan, baik sadar maupun tidak sadar. Kenapa lagi-lagi mobil yang kita parkirkan di tempat parkiran yang ada penunggunya